Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan praktek di pertemuan ke-6, yaitu tentang pengujian asumsi klasik. Di pengujian asumsi klasik kita nanti akan melakukan 5 jenis pengujian: uji linearitas, uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, sama heteroskedastisitas. Kita mulai untuk buka datanya terlebih dahulu. Teman-teman, file, open, data, silakan dibuka data yang primer. Kita open seperti ini. Nah, kemarin waktu kita save itu ada resi 01, resi underscore 1, kita delete dulu, nanti penjelasannya kita lakukan sama-sama. Nah, sebelum lebih jauh kita akan melakukan pengujian linearitas, di mana uji linearitas untuk mengetahui apakah hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y adalah hubungan yang linear atau tidak. Biasanya uji linearitas ini nanti kalau terpenuhi ditulis, kalau enggak usah ditulis, biasanya gitu ya. Baik, kita klik analyze, kemudian compare min, kita klik min. Dependent itu sebagai variabel y-nya kita taruh dependent, kemudian x1, x2 kita masuk ke independent list. Kemudian teman-teman pilih bagian option, di option kita pilih test for normality. Kalau sudah klik OK, continue. Kalau sudah kita klik OK. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Di sini yang kita pakai untuk uji linearitas adalah di sini bagaimana hubungan antara kinerja karyawan dan kompensasi. Hasil uji linearitasnya ada di deviation from linearity. Ketika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 berarti dia hubungannya adalah linear. Kemudian sama dengan yang di sini, lingkungan kerja, kinerja karyawan, lingkungan kerja, deviation for linearity-nya juga sama 0,450 berarti dia linear, seperti itu. Gitu ya. Baik, karena dia sudah linearitasnya terpenuhi, maka kita melakukan uji selanjutnya, yaitu uji yang ada di regresi. Biasanya uji-uji yang lain kita bisa klik analyze, kita langsung masuk ke regression, kemudian kita masuk ke linear. Yang kemarin kita praktekkan ya, y-nya di dependent, x1, x2-nya di independent. Kemudian uji selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Teman-teman klik statistik. Heteroskedastisitas akan keluar di bagian collinearity diagnostik, dan uji autokorelasi akan kita keluarkan di bagian Durbin-Watson. Jadi collinearity diagnostik ini untuk mengeluarkan multikolinearitas, dan Durbin-Watson untuk mengeluarkan autokorelasi. Kemudian klik continue, kemudian kita pilih save. Save, kita pilih unstandardized residual, di mana residual ini akan kita gunakan untuk menguji normalitas gitu ya. Klik continue, kemudian klik OK. Dan kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi uji autokorelasi nanti ada di bagian Durbin-Watson, di sini ada di bagian model summary, kemudian di bagian uji multikolinearitas ada di bagian collinearity diagnostik, collinearity statistik gitu ya. Kemudian teman-teman bisa masuk di sini, kita dapatkan nilai residual. Residual itu adalah selisih antara y yang sesungguhnya, y kita yaitu yang 24, kemudian dengan prediksi yang kita dapatkan dari prediksi dari y kita. Maksudnya dari model yang kita dapatkan, kita mendapatkan nilai prediksi. Nah, nilai prediksi itu y kita kurang nilai prediksi itu adalah resi. Coba saya keluarkan, analyze, atau nggak usah daripada nanti sudah terlanjur tidak dikeluarkan. Jadi mungkin sebelum praktek nanti saya akan minta teman-teman untuk mengeluarkannya, jadi biar nanti lebih gampang. Jadi y ini adalah y yang kita miliki, kemudian nanti kita akan dapat prediksi, dan res atau error ini adalah selisih antara y yang kita miliki dengan y prediksinya. Kemudian kita lanjut, uji selanjutnya ada uji normalitas. Teman-teman klik analyze, kita pilih descriptive statistik, kita pilih explore. Unstandardized residual kita pilih di bagian sini, the dependent. Kemudian statistiknya kita di bagian plot, normality plot with test. Kemudian klik continue. Kita coba pilih yang bagian statistik ya. Kalau misalkan nanti statistiknya keluar, kita cukup mendapatkan hasil statistiknya saja. Dan klik OK. Kita coba lihat. Kalau statistiknya hanya yang dikeluarkan cuma statistik, ternyata dia nggak keluar. Kita klik analyze. Nanti teman-teman langsung ke bagian ke TK Explore, nanti pilih yang langsung plot aja ya.
plot. Ya, kita pilih yang plot aja ya. Nanti kalau plot, karena kita butuhnya cuma residualnya saja, berarti kita pilih plot. Ternyata di sini kalau menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov test, dia tidak berdistribusi normal, tapi kalau kita pendekatannya adalah Shapiro-Wilks, dia berdistribusi normal. Sehingga nanti pada saat pengujian itu teman-teman diperbolehkan menggunakan uji normalitas yang mana sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Boleh menggunakan Kolmogorov, boleh menggunakan Shapiro. Kalau dengan menggunakan Kolmogorov dia tidak berdistribusi normal residualnya. Kalau menggunakan Shapiro-Wilks dia ternyata berdistribusi normal. Baik, saya lanjut ke ujian terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glatzer. Caranya adalah kita akan membuat nilai harga mutlak residual yang akan kita regresikan dengan X1 dan X2. Teman-teman klik transform, compute variabel, ini tulis saja harga mutlak residual. Kemudian numbricnya adalah ABS kurung buka res underscore 1, klik OK. Maka kita akan mendapatkan nilai harga mutlaknya ada di sebelah kanan. Kenapa dia komanya beda? Karena di sini dia menggunakan 5 angka di belakang koma, sedangkan dia di sini menggunakan 2 angka di belakang koma. Jadi nilainya sama. Nah, kemudian pengujian Glatzer dilakukan dengan menggunakan klik analyze. Kemudian kita masuk regression linear. Kita reset saja, di sini reset. Harga mutlak kita masukkan dependent, X1 independent, X2 independent. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini suatu pengujian dikatakan memiliki atau memenuhi heteroskedastisitas ketika nilai sig-nya untuk semua variabel X1 dan X2 dia lebih besar dari 0,05. Di sini diketahui bahwa kompensasi memiliki nilai sig kurang dari 0,05, kemudian lingkungan kerja 0,092, maka dia di sini dikatakan bahwa tidak terpenuhi heteroskedastisitas. Sekian dari saya, semoga nanti kita bisa praktek dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.